Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penolakan sosial seperti ini perlu diwaspadai juga. Kenapa? Karena ini bisa menjadi luka batin yang seumur hidup Pak, dibawa-bawa. Kalau ini anak dikit-dikit tonjok, dikit-dikit tendang, dikit-dikit cakar, pasti kan dijauhi. Nah, ketika dijauhi anak ini marah. Kenapa nggak dijauhi loh? Bukan satu jaminan gitu loh. Kalau kita anaknya baik, manis, lalu nggak bakal pernah dijauhi oleh orang lain atau nggak pernah berbuat salah. Ya kan, bisa jadi karena nggak sengaja gitu. Jadi yang pertama tenangkan diri, dan setelah itu dampingi anak kita, coba empati sama dia, kita rasakan apa yang dia rasakan. Jadi nggak mungkin kita bisa menjadi pendengar yang baik kalau kita sendiri udah nggak tenang. Siapa? Anaknya juga jadi makin tertekan. Itu dia. Nah, bisa jadi juga temennya yang salah gitu. Nah, kalau misalnya anak kita yang salah ternyata, ya kita boleh tanyakan sama dia kalau kita diperlakukan seperti itu bagaimana gitu ya kan. Terus ingatkan pada dia bahwa nggak ada teman yang mau berteman dengan orang yang nggak peduli gitu. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Pergaulan anak-anak zaman sekarang, ketika anak-anak sudah bersekolah, apalagi di luar sana bertemu dengan banyak orang, kadang kita tidak bisa sebagai orang tua mengontrol ataupun terjun langsung. Apalagi ketika kita mengetahui anak kita dijauhi oleh anak-anak atau teman-temannya yang sebaya. Lantas sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan ketika mengetahui keadaan anak kita dijauhi oleh teman-temannya? Dan apa yang akan terjadi ketika ini kita biarkan? Dan bagaimana dampaknya bagi anak kita yang dijauhi oleh teman-temannya? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Saya mau bilang horas dulu Iya. Horas. Ini Ibu Helena. Bagus loh itunya. Iya. Aduh ya ampun, ulosnya keren. Jadi saya ya. lebih bercahaya Ibu Helena. Kayak matahari ya. Saya dari Ambon. Oke. Suami dari Ambon toh? Suami saya dari Ambon. Ini kita kayak lagi gantian nih. Tuker ya, tukeran deh. Nah, kali ini kita mau membahas anak saya dijauhi, saya harus apa? Ini bukan soal karena pandemi ya. Kalau pandemi memang harus dijaga jarak. Iya. Tapi maksudnya di sini dijauhi, tidak ditemanin atau hubungannya kurang baik lah antara sesama teman. Mungkin dia jalan, langsung menghindar gitu ya. Ketika dia datang, semuanya langsung diam. Wah, menyakitkan itu. Iya betul. Atau mungkin banget. dia jadi bahan omongan dari teman-temannya. Benar. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari bully loh, Fa. Iya, jadi akan membuat suatu suasana di mana si anak kita akan tertolak, merasa lah paling tidak. Mungkin teman-teman bilang, enggak kok, saya nggak menolak dia, tapi dia merasa tertolak secara sosial. Iya dong, sekarang kalau dia datang ke kelas, terus tiba-tiba temannya yang lagi tadi heboh, ngobrol-ngobrol, bubar semua. Dan itu berulang-ulang. Masa iya itu biasa aja? Ya kan? Nah, mungkin orang-orang bilang saya nggak ngebully karena saya nggak ngomong apa-apa, nggak mukul, ya kan? Jadi penolakan sosial seperti ini perlu diwaspadai juga. Kenapa? Karena ini bisa menjadi luka batin yang seumur hidup Pak, dibawa-bawa. Jadi kalau misalnya dia, apalagi kalau dia sudah remaja ya, seorang remaja, dia bertumbuh menjadi seorang anak yang mungkin sering tertolak, merasa tertolak oleh lingkungannya, itu kalau nggak dipulihkan, nggak disembuhkan segera, ya dia akan menjadi sosok pribadi dewasa yang tidak merasa berharga, tidak merasa bernilai, kemudian dia merasa terbuang, aduh pahit loh, pahit ya, dan juga rendah diri.
ini hubungannya keminder nih gitu Betul. kan. Rendah diri. Kenapa? Karena kalau kita mungkin menganggap bahwa itu kan sudah lalu, itu sebenarnya kenangan yang pahit, luka-luka batin seperti itu akan tersimpan terus. Bahkan semua kejadian sebenarnya tersimpan ya. Iya. Tapi kalau yang menyakitkan itu akan menjadi kepahitan yang kebawa-bawa terus, dan akan mempengaruhi dia ketika dia berinteraksi dengan orang lain yang mungkin mirip dengan orang yang pernah menyakiti dia gitu. Ya bisa jadi trauma juga ya. Jadi ada seorang ibu gitu ya, karena sejak kecil dia tuh sering disakiti oleh orang Ambon. Jadi ketika ketemu orang Ambon tuh kayak langsung ada perasaan wah takut, cemas. Padahal nggak semua orang Ambon begitu dong. Betul. Ya. Cuman satu di antaranya. Lagi pula suku apapun pasti ada lah orang-orang yang memang punya perilaku yang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi karena anak ini tumbuh dengan suasana di mana dia selalu jadi sasaran dari temannya yang orang Ambon ini. Ketika dewasa pun dia jadi dengar kata Ambon langsung menghindar gitu. Ada orang panggil ke Ambon menghindar juga dia. Padahal setelah ketemu sudah berinteraksi, betapa indahnya ya orang-orang Ambon dan budayanya ya, tempatnya enak. Nyesel dia. Kenapa dia punya pikiran jelek tentang Ambon, punya stereotipe karena masa kecilnya yang kurang baik dengan salah satu. Hanya satu padahal dari ya. sekian juta orang Ambon kan gitu ya. Ya, jadi aduh, ini kain ini jadi membuat saya jadi pengen pulang ke Ambon. Betul sekali. Ini yang perlu kita lihat bahwa ternyata anak-anak yang dijauhi itu termasuk dari sikap bullying yang salah satu ya Bu Helena ya. Dan itu punya pengaruh efek jangka panjang yang punya pengaruh sangat merugikan dia. Sangat merugikan dia. Yeah. Nah, sebelum kita masuk bagaimana caranya, pasti orang udah penasaran nih pemirsa. Kalau gitu saya harus apa? Biasanya anak-anak tuh dijauhi karena apa? Kan Ibu Helena terjun juga nih di dunia pendidikan yang bertemu dengan anak setiap hari. Biasanya sih anak-anak itu dijauhi kalau dia agresif. Siapa yang mau dipukul, Fa? Nggak ada, saya juga pasti menghindar sih Bu Ya Helena. kan? Kalau ini anak dikit-dikit tonjok, dikit-dikit tendang, dikit-dikit cakar, pasti kan dijauhi. Nah, ketika dijauhi anak ini marah. Kenapa saya dijauhi loh? Makin dijauhi lagi. Dia lapor sama orang tuanya marah-marah, dicari siapa yang jauhi anak saya. Kan itu kan benar-benar makin ruwet nih urusannya, ya kan? Anaknya makin tidak terkendali sikapnya, teman-temannya juga makin sebel, dan orang tuanya makin sedikit kacau kan? Ya kan? Jadi memang harusnya sikap orang tua harus punya peranan yang bagus gitu ketika menghadapi kondisi seperti itu. Ketika anaknya lapor gitu kan. Lapor Pak gitu kan. Saya dijauhi. Saya dijauhi. Tadi aku nggak boleh main sama dia. Mereka main sama-sama tapi aku nggak boleh. Wah, itu langkah pertama yang harus kita ingat adalah bahwa kita harus tenang dulu deh. Tenang dulu. Artinya cooling down dulu. Jangan langsung panas. Karena biasanya yang namanya kita kalau tersakiti, tersenggol atau mungkin menangis, itu biasanya seorang ibu atau seorang ayah pasti langsung panas tuh. Itu alamiah gitu ya. Saya kira hanya saya aja, ternyata semua ya. Apalagi kita merasa bahwa anak kita paling baik di dunia ini gitu kan. Gak ada yang lebih manis dari anak kita gitu kan. Jadi kan kita bisa panas gini kan. Anakku sebaik ini. Waduh, anakku kan orangnya gak suka loh jahatin orang, tangannya selalu tuh berbuat baik pada kami loh di rumah. Gak mungkin dong anak saya bisa berbuat jahat sama orang lain. Kok anak saya dijahatin sih? Kok anak saya dijauhi sih? Apa salah anak saya gitu? Ini pasti nih karena ada yang iri sama anak saya. Tuh langsung kita lompat kepada pikiran-pikiran yang tidak rasional atau irasional. Akhirnya apa? Waduh, bawa golok, pedang, dan ke sekolah gitu. Langsung menghadapi sekolah dan teman-temannya dengan sikap yang sangat tidak terpuji kan gitu kan. Pernah kejadian kayak gini, Fa? Sering kejadian seperti ini. Jadi anaknya yang bermasalah dengan temannya di sekolah, orang tua yang ngamuk-ngamuk datang dan gak ke guru lagi loh. Ya saya dengar tuh, gak ke guru lagi. Langsung terobos, masuk kelas. Mana yang namanya ini? Gitu kan. Kamu ya? Jauhin anak saya ya. Ya ampun. Itu masalahnya jadi lebih ruwet lagi ya. Dan anak jadi semakin malu kan.
Anak mungkin pertamanya dia ngerasa, waduh, papaku datang, waduh, papaku jagoan. Tapi kan habis itu dia akan dimusuhin teman-temannya semua. Semakin dijauhi lagi. Semakin dijauhi dan makin terpuruklah hubungan dia dengan teman-temannya secara sosial jadi buruk gitu. Sangat tidak terpuji lah kalau orang tua menangani langsung masalah ketika anaknya merasa dijauhi atau melaporkan dia tidak ditemani dengan teman-temannya gitu. Nah, ini kita masih akan melanjutkan langkah berikutnya apa yang akan dilakukan oleh orang tua. Yang pertama tenangkan diri ya. Ya betul, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas ketika anak saya dijauhi, saya harus apa? Nah, Ibu Helena, tadi yang pertama tipsnya adalah orang tua ini harus tenang. Kalau itu kan kasusnya anak ini datang, ya kan? Anak ini datang, dia cerita kalau dia dijauhi, orang tua gak boleh nih langsung ke anaknya kan. Kalau misalnya ada anak kita lihat dia ini biasanya ceria, ditanya kenapa nggak apa-apa gitu kan. Tapi akhirnya kita tahu kalau anaknya lagi dijauhi sama temen yang ternyata temennya ini atau anaknya kita kenal. Dalam kata lain, orang tuanya kenal baik lah sama kita, punya hubungan baik atau mungkin kayak teman arisan di kompleks gitu kan. Eva, ini kayak kisah nyata dirimu ya? Enggak sih, saya belum, anak saya masih kecil sekali. Atau mungkin seperti itu. Menjiwai banget, Pak. Kalau seperti itu, kan kita nggak boleh langsung ke anaknya. Boleh nggak nih kita dong, jangan. ke orang tuanya aja deh? Terus ngelabrak gitu? Terus bilang kayak, ya ngomong lah, anaknya dong, masa ngejauhin anak saya atau kayak gimana? Boleh nggak seperti itu atau gimana, Bu? Itu step berikutnya kali ya. Artinya nanti kalau semuanya misalnya ngejauhin 10 orang kita samperin nih orang tuanya. Agak rajin ya ibunya. Apa kita bikin dulu grup WhatsApp dan grup ibu-ibu yang kita duga sudah membuat anak-anaknya menjauhi anak saya. Aduh ya ampun. Karena ada kasus seperti ini, Pak. Serius yang kayak Eva ceritakan tuh pernah terjadi dalam yang pernah saya tangani gitu. Jadi dia pindah-pindah sekolah nih anak ini. Aduh. Ya kan, karena dia adalah anak tunggal gitu, jadi ayah ibunya otomatis lebih sayang banget dong ya, karena anak tunggal dong, takut kehilangan kan gitu. Jadi anaknya lapor sedikit aja, itu orang tua langsung ke panti, kebakaran seperti kebakaran mall gitu loh. Padahal masalahnya cuma masalah ya rumput yang terusik gitu, tapi itu ngeri banget ya. Apinya sampai kemana-mana. Jadi anak itu bisa dibawa lagi ke sekolah, ditemui itu wali kelasnya, tolong selesaikan masalah anak saya. Hanya gara-gara anaknya nggak dijak main oleh temannya karena memang anaknya ini jahil gitu, ya kan. Misalnya kan kalau curang-curangan kan anak-anak nggak suka ya. Misalnya main petak umpet gitu. Saatnya belum habis tuh 3, 4, 5, 6 bulan lalu, belum 10 dia udah udah langsung cari kan. Lama-lama orang kesel, nggak sportif nih dia nih gitu kan. Jadi akhirnya temannya menjauhi karena ya dia sendiri yang buat. Jadi si mama dari anak ini ngomong juga ke suaminya. Jadi heboh lah suami istri ini datang ke sekolah, marah pada wali kelasnya, merasa belum puas karena wali kelasnya sudah mendamaikan ya. Belum puas dia cari itu orang tuanya, lalu dia labrak dan gak puas lagi anaknya juga dilabrak. Akhirnya orang tuh marah semua dong. Kok begini sih? Ya kan namanya anak-anak, wajar dong kalau misalnya ada kekeliruan. Oke lah, kita sudah selesaikan dengan wali kelas. Wali kelas sudah mendamaikan, ya sudah dong. Tapi kan nggak bisa secepat itu, ya kan? Lalu anaknya dibombong, disanjung kan enggak. Ya namanya anak-anak kan punya waktu untuk pulih gitu. Nah jadi akhirnya pindah-pindah sekolah. Dari sekolah ini, nggak begini nih, pindah lagi. Ini gurunya kurang care, pindah lagi. Jadi pindah terus. Kan akhirnya kan merugikan buat anak juga. Ya kan, merugikan juga buat orang tua pastinya kan. Itu karena langkah pertama nggak dipegang, yaitu tenangkan diri dulu. Karena apa? Oke, anak kita baik, betul anak kita baik. Tapi jangan lupa, sebaik-baiknya orang pasti juga pernah bisa salah kan, gitu kan. Dan semua orang baik pasti juga pernah
jauhi orang lain. Betul. Iya kan? Ya Tuhan Yesus kan baik banget dong. Wah. Apa kesalahannya? Nggak ada kan? Kok ada juga yang memusuhinya kan gitu kan? Jadi bukan satu jaminan gitu loh. Kalau kita anaknya baik, manis, lalu nggak bakal pernah dijauhi oleh orang lain atau nggak pernah berbuat salah. Ya kan? Bisa jadi karena nggak sengaja gitu. Jadi yang pertama tenangkan diri dan setelah itu dampingi anak kita, coba empati sama dia, kita rasakan apa yang dia rasakan. Misalnya kalau dia nangis-nangis ya kita jangan alah gitu aja. Ya. Memang sih orang-orang zaman dulu suka bilang, iya kita harus buat anak kita jadi tangguh, jangan didengerin. Saya pikir kita perlu ambil jalan tengahnya, karena kalau generasi strawberry semua didengerin dan akhirnya wah anaknya selalu ada di belakang mamanya gitu ya. Tapi kalau generasi zaman dulu dibiarkan maju lalu selesaikan masalah sendiri. Saya pikir kita perlu di tengah-tengah deh, sama-sama peduli pada anak, tapi juga berikan dia kesempatan untuk bisa bertumbuh, untuk menjadi pribadi yang kuat ya Fa. Jadi dampingi anak kita, ajak ngobrol kenapa nak? Ada masalah apa gitu? Kamu sedih sekali ya. Aduh, sini peluk mama dulu. Jadi kita kan tenangkan diri kita juga panas kan. Si itu, apalagi ada yang manas-manasin kan. Iya bu, tadi tuh dijauhin, kasihan tuh anaknya sendirian aja di sekolah gitu kan. Kenapa? Ajak ngobrol. Jadi izinkan dia untuk menumpahkan emosinya sama kita gitu kan. Kalau dia merasa dijauhi kan pasti sakit ya. Betul. Pedih gitu, terus merasa ya ilah nggak berarti banget sih aku di kelas ini. Nah udah biarin dia keluarkan dulu. Jadi nggak mungkin kita bisa menjadi pendengar yang baik kalau kita sendiri udah nggak tenang. Siapa? Anaknya juga jadi makin tertekan. Itu dia. Jadi tenangkan diri dulu, kemudian juga dampingi anak kita, izinkan dia untuk mengeluarkan unek-uneknya, jangan dipotong. Ya waktu dia ngomong mungkin, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Iya Ma, aku kan udah bilang aku yang harus aku yang harus menang terus. Dia sih nggak mau, katanya aku harus kalah. Salah dong anak kita kan. Tapi biarkan dia keluarkan dulu sampai dia puas. Nanti kalau dia udah puas, dia akan diam sendiri kok. Ya kan, dia bingung, apalagi mau diomongin ya gitu kan. Jadi jangan dipotong, oh gitu. Kita perlu sambut dia dengan kata-kata empati yang seperti itu, yang biasa aja sih. Ya ampun, itu perlu. Jadi jangan cuma gini, prihatin gitu. Kalau diem kan berarti anaknya juga bingung, ini mama saya dengerin nggak ya? Betul sekali. Jadi respon kita sebagai bentuk penerimaan, bentuk pengertian kepada anak ini, ya coba pakai ya ampun, begitu. Ya kamu sedih dong pasti ya. Coba kita berusaha membaca apa yang ada di dalam hatinya. Nah setelah itu baru kita ajak dia introspeksi. Ya kan? Introspeksi ini artinya kita jadi cermin. Tadi kan mendengar, tenangkan diri, lalu mendengar. Nah yang ketiga kita jadi cerminnya. Jadi kamu tadi maunya menang terus. Sekarang seandainya mama ngerti deh, emang sih enak ya kalau kita menang ya nak. Iya kan Ma, kan aku kan lebih gesit gitu. Iya tapi sekarang kalau kamu jadi teman kamu gimana? Misalnya teman kamu nih sudah berjuang ya, tapi teman kamu terus yang menang, harus dia yang menang. Kira-kira rasanya gimana ya gitu. Ya kan, kamu udah berjuang untuk lari secepat-cepatnya, tapi temennya bilang enggak, harus aku yang menang. Kenapa? Ya kan aku selalu menang terus dari zaman dulu gitu kan, padahal dia kan udah berlatih mungkin di rumah. Nah gimana rasanya? Enak nggak? Nggak enak mah. Nah iya, mungkin teman kamu akhirnya nggak mau main sama kamu karena ya mereka merasa nggak bisa menang, padahal kan semua orang berhak untuk menang ya nak ya, gitu loh. Jadi kita jadi cermin buat dia. Ya, bisa jadi dia yang salah. Nah bisa jadi juga temannya yang salah gitu. Nah kalau misalnya anak kita yang salah ternyata, ya kita boleh tanyakan sama dia kalau kita diperlakukan seperti itu bagaimana gitu ya kan. Terus ingatkan pada dia bahwa nggak ada teman yang mau berteman dengan orang yang nggak mau peduli gitu. Ya kan kamu juga nggak suka kan kalau temannya maunya menang terus, menang sendiri gitu, nggak mau denger, nggak suka karena ya kira-kira seperti itulah. Memang di mana-mana orang begitu. Nah, gitu kan. Nah, kita masih akan lanjutkan nih. Kalau begitu apa nih langkah berikutnya yang harus dilakukan setelah jadi cermin ya? Setelah jadi cermin. Tadi kan tenang, mendengar, jadi cermin, lalu berikutnya apa lagi? Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas kalau anak saya dijauhi teman-teman, saya harus apa? Pertama tadi langkah-langkah kita udah bahas. Yang pertama, sebagai orang tua kita harus tenang ya. Tenang dulu. Tenang dulu. Masalah apapun saya yakin tidak akan bisa selesai kalau kita tidak tenang. Kekuatan dari peaceful mind itu luar biasa. Betul sekali. Setelah tenang, kita harus mendengar, menjadi pendengar. Ya, empati. Biasanya kalau orang tua, karena merasa orang tua maunya kasih nasihat terus ke bawahnya, tapi kita harus mendengar supaya tahu kasusnya seperti apa. Betul. Setelah mendengar, introspeksi, bantu anak untuk mengintrospeksi. Iya, untuk bisa menjadi cermin yang bisa menggambarkan kira-kira teman kamu punya perasaan apa ya ketika kamu bersikap seperti itu. Betul. Gitu. Lalu berikutnya apa lagi, Bu Helen? Nah, setelah itu ya kita coba ajak anak kita untuk memikirkan tentang temannya. Okay. Jadi jangan memikirkan diri sendiri aja. Saya maunya. Gimana teman-teman kamu maunya apa sih? Gitu. Berarti kita juga mengajarkan anak kita untuk berempati juga kepada orang lain. Dan melihat satu kejadian dari banyak sisi. Jadi jangan hanya dari sisi kita aja. Menurut aku yang benar, Ma. Tahu nggak sih ada orang dewasa loh. Ada orang dewasa. Saya bilang, kamu kenapa bisa bertengkar? Saya maunya mereka nurut sama saya, Bu. Hah? Ya, saya ajaib sekali deh. Kamu lebih muda loh daripada orang-orang itu. Kok bisa? Saya maunya mereka nurut sama saya, Bu. Karena kan saya kan lebih tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi supaya bisa berhasil, mereka harus nurut sama saya. Waduh. Nah itu saya pikir mungkin karena kurang dilatih waktu kecil. Betul. Ya. Untuk memikirkan, melihat satu kejadian dari banyak sisi. Dan kemudian setelah itu ya kalau memang anak kita nggak salah gitu kan. Dan memang kenyataannya seperti itu, kita sudah cross check, ya kita bisa siapkan anak kita untuk menghadapi mungkin kejadian-kejadian berikutnya yang mungkin kurang enak karena dia tidak dilibatkan, karena bisa jadi dia berada di satu sekolah yang semuanya dari kalangan atas misalnya. Ya, itu dia. Sementara dia bukan dari kalangan atas, bagaimana itu? Atau dia berbeda. Contoh yang lainnya mungkin putih semua. Dan dia tidak putih. Jadi gimana? Apakah kita harus cabut dari situ? Ya sementara banyak hal yang menguntungkan dari sekolah tempat dia menimba ilmu misalnya, kayak gitu kan. Dan kalau pindah kan juga duit juga ya. Itu gitu dia, kan. ruginya berkali lipat. Kita bisa cari bantuan, kita bisa hubungi gurunya, ajak bicara gurunya. Ibu, saya punya masalah seperti ini. Saya sudah berusaha untuk membuat anak saya itu adaptasi, ya kan, dan menerima kondisi di mana teman-temannya mungkin punya gaya bermain seperti ini ya. Tapi anak saya sering tidak dilibatkan dan sepertinya kayak orang outsider gitu loh, Bu, gitu kan. Nah, kalau saya, karena dulu anak saya pernah ngalamin seperti ini, dijauhi. Nah, itu saya bilang sama gurunya bahwa boleh nggak kalau anak saya itu punya peran di sini. Peran seperti apa, Bu? Kan jadi suka ada kegiatan chapel kan ya. Nah, kan suka ada yang main organ. Nah, anak saya bisa main piano. Oh gitu? Iya, boleh sekali-sekali dikasih jadwalnya gitu. Nah, jadi dari situ kita bekerja sama dengan orang dewasa yang ada di komunitas itu, dalam hal ini sekolah ya. Bahwa anak kita itu juga punya kesempatan untuk menjadi orang yang berarti gitu. Nah, jadi ketika dia akhirnya dilibatkan, kan dia jadi tidak merasa bahwa saya outsider murni. Oke lah, dijauhi oleh teman-teman di sekelas. Tapi secara ini gurunya masih ada yang suka sama dia kok, yang mau terima dia gitu. Dan setelah itu ya mungkin bisa ajak anak kita juga masuk ke komunitas lain. Apa hobi dia? Basket kah? Sepak bola, badminton atau apa? Mungkin masukkan ke tim, ke ke tempat pelatihan barangkali. Betul. Sehingga dia ada grupnya, ada ya sama-sama penggemar badminton gitu kan. Ada komunitas lain yang dia bisa bertumbuh dan terlibat. Iya, oke, di sini dia nggak terima nggak apa-apa. Ya dia sudah berusaha tapi tetap aja ditolak. Oke, fine, is okay. Nah, dia bisa di tempat yang lain sehingga dia tetap merasa bahwa saya berharga kok di tempat yang lain. Nggak masalah gitu. Nah, jadi dengan demikian anak kita tidak akan rontok rasa berharganya, karena itu penting sekali, rasa berharga, rasa bahwa saya ini adalah sosok yang punya sesuatu untuk jadi berkat buat orang lain, saya diperhitungkan, itu penting sekali untuk perkembangan kepercayaan diri dia. Karena pada dasarnya setiap manusia juga mau merasa seperti orang yang berharga. Iya, kan? Iya dong, diperhitungkan kan. Dan kemudian kalau itu sudah terjalankan, kita juga perlu introspeksi diri. Jangan-jangan ada hal-hal dalam diri kita yang
kurang baik ditiru oleh anak kita. Misalnya itu tadi ya, anaknya maunya menang-menangan terus. Mungkin kita di rumah juga begitu kali. Ma, tadi mama ini loh, mama naruhnya harusnya kan nggak boleh di sini ya, ma sendoknya, ma harus taruh sana. Suka-suka mama. Waduh, ya kan? Nah kan kalau sikap egois seperti itu, selfish seperti itu, mementingkan diri sendiri seperti itu, dilihat oleh anak-anak, ya dia akan lakukan juga, ditiru, diimitasi ketika dia bergaul dengan teman-teman di luar. Apa nggak dia malah jadi mendapat penolakan, Pak? Pasti. Nah itu dia, itu kita coba introspeksi ketika anak kita cerita bahwa dia pengen menang sendiri, bahwa dia tuh nggak suka bergaul dengan orang yang berbeda. Ya kita coba pikirkan, jangan-jangan kita suka ngomong begitu nih. Betul. Ya kan? Nah kalau kita tahu bahwa itu salah, ya perbaikilah. Karena bagaimanapun anak ketika dia bandel, ketika dia menyimpang, ketika dia melakukan hal yang salah, sebetulnya orang tua ikut menyumbang loh. Ya. Sedikit banyak ikut menyumbang loh. Ya kan, jadi coba koreksi diri. Jangan-jangan kita juga punya sikap yang kurang baik di masa lalu yang terekam oleh anak kita. Kita perlu minta maaf sama dia supaya dihapus tuh rekamannya. Mama pernah ya bikin kayak gitu ya, nak. Apa namanya, nggak mau disalahin ya, nak. Padahal mama udah salah ya. Itu salah, nak. Tolong maafkan mama. Dihapus ya, nak ya. Jangan diingat lagi ya, dan jangan diikuti, oke? Mama juga berubah kok, gitu. Jadi anak-anak merasa bahwa, itu salah ya, oke fine, harus diucapkan. Makanya sebagai orang tua, kita jangan malu untuk mengakui kesalahan. Iya, betul sekali. Tentu saja dengan cara yang elegan ya. Jangan bilang, mama udah salah, nah nggak usah gitu juga kali. Kan? Jadi anaknya ngerasa kayak, lah kok gitu amat ya. Jadi nanti kurang respectnya sama orang tua, jadi kurang baik gitu, ya kan? Oke, jadi intinya adalah anak-anak perlu diajar bagaimana untuk terus terang sama kita ketika dia mengalami sesuatu yang kurang nyaman di sekolah. Betul. Dan ajar dia juga diberdayakan untuk menghadapinya dengan cara yang lebih baik gitu kan, bagaimana supaya diterima. Kita kasih tahu sama dia, kira-kira orang kalau mau berteman sama kamu yang kayak gimana yang kamu suka, ya kan, kayak gini. Nah, do it, lakukan itu gitu. Nah, kalau begitu Ibu Helena, apa dampak yang akan terjadi kepada anak-anak kita kalau kita membiarkan hal ini? Maksudnya kita dijauhi. Iya, dia dijauhi dan kita nggak ada bantu dia untuk introspeksi, nggak mau mendengar. Apa dampak dia bagi kehidupannya dia yang akan datang? Ya, yang pertama dia tentu saja akan merasa jadi orang yang tidak berharga, merasa rendah diri, merasa terbuang. Dan ya, jangan lupa loh, nanti kalau udah merasa rendah diri, biasanya akan meninggikan diri tuh. Ya pada saat itu, tunggu waktunya aja. Betul. Tuh. Jadi antara minder sama sombong tuh sebenarnya sama aja gitu. Nah itu kan nggak baik ya. Nah yang berikutnya memang kita perlu ingatkan juga kepada anak-anak kita bahwa yang namanya teman itu ada kok di mana aja gitu kan. Dan kita bisa kok merubah diri kita untuk bisa menjadi teman yang baik buat orang lain. Kalau kita merubah orang lain kan nggak semudah itu ya, tapi kalau merubah diri sendiri kenapa tidak kalau untuk kebaikan. Dan jangan juga merasa harus hancur gara-gara teman yang kita anggap baik ternyata meninggalkan kita, menjauhi kita. Kau usah merasa hancur, justru kita bisa bilang sama dia, nah berarti waktu sudah membuktikan bahwa dia bukan sahabat kamu ya, karena seorang sahabat tuh akan menaruh kasih setiap waktu. Dia akan menjadi saudara dalam kesusahan, dalam kesukaran. Jadi kalau kamu dalam keadaan mungkin nilai kamu nggak sebagus dulu, terus dia menjauhi kamu, ya sudahlah, berarti dia bukan sahabat kamu, dia teman biasa. Nggak apa-apa, ada kok levelnya. Teman baik, sahabat. Nah itu, mungkin dia sudah ada di ring kedua, nggak apa-apa, nah sabar. Karena sahabat sejati itu akan setia sama kamu. Ya, dan kamu juga harus setia sama teman kamu. Sabar ya nak, kamu pasti akan ketemu sahabat yang setia, gitu. Wah, ini luar biasa sekali pembahasannya. Saya suka terakhir Ibu Helena selalu katakan dampingi anak. Ketika kita mendampingi anak, bukan kita yang menjadi pemain utama di situ. Dari berarti kita sebagai orang tua tetap dampingi, tapi biarkan anak kita berkembang dan dia belajar. Dia berdaya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Helena, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda, jadikan generasi yang lebih baik agar mereka tangguh dimanapun mereka berada. Shalom, Tuhan memberkati.